Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Dan kali ini adalah konten yang spesial. Karena kali ini kita membawa Bang Adam Lusius. Halo Kak Lebih Adam. tepatnya sih menculik. Menculik masih. Dipaksa ya kayaknya? Iya. Oh, ya. Ada unsur pemaksaan kah? Udah Ada paksa kah? ya. Di sini udah paksa. Dijorokin ya, Jorokin. Sebenarnya waktu dari konten yang sebelumnya, kita kan memang udah janji ya. Udah janji Kak Adam mau ngonten untuk mencari karakternya Nabi Henok atau Nabi Idris secara supranatural. Cuman memang karena keadaan, Ya. Keadaan versi siapa, Pak? ini mau ngomongin sudut pandang lagi kayaknya. Keadaan bukan, ya karena keadaan siapa Bang? Keadaan Bang Adam atau keadaan memang keadaan, kita nggak tahu yang mana. Biasanya keadaan dari Bang Adam. betul. Lebih baik mengakui ya. Jadi kondisinya tuh gue pengen tidak menyia-nyiakan sumber informasi yang mungkin bisa kita cari tahu. Kemarin itu gue astral frekuensi dan mencoba untuk menelusuri map yang gue dapetin dari base campnya Templar yang kemarin itu. Gue nggak mendapatkan kesimpulan yang jelas di situ. Jadi gue pengen astral frekuensi kali ini tuh gue mendapatkan kesimpulan di situ. Maksudnya ini kita kembali ke Knight Templar lagi karena scroll-nya itu sebenarnya scroll yang berisikan pengetahuan yang sangat banyak dan luas sebenarnya. Kalau Dan seingat aku di konten sebelumnya kan itu tuh adalah scroll yang diturunkan kan ya? Iya. Diturunkan oleh para kubu kanan malah lebih tepatnya. Iya. Nah, itu yang jadi menarik banget itu di situ. Jadi mau kita buka lagi scroll-nya gitu ya. Oke, ya udah kalau gitu. Let's get The truth out. supaya penonton di sini ingat kembali tentang Knight Templar. Kita mungkin akan menceritakan secara sekilas ya tentang Knight Templar. Awalnya Knight Templar itu tuh Arga sempet menyangka Knight Templar itu kubu yang Kiri. Sangat kiri. Oke ya. By referensi semua menyatakan itu. By referensi. Ternyata malah ada yang disembunyiin di sana. Ya, jadi waktu kita astral frekuensi ke castle-nya, ya kan di situ menemukan banyak hal yang mind blowing. Bisa lihat di konten yang ini. Sekarang enggak. Menurut lu kayak gimana Knight Templar? Mirip dengan siapa nih Knight Templar? Nah, ini dia yang paling jujur ya. Ketika gue ngebaca secara sejarah dan apapun yang terjadi di masa lalu terkait Knight Templar, seakan-akan emang ada, kita ngomongnya black campaign kali ya. Jadi seakan-akan kelompok ini memang dicatut, Ci. Dicatut sama beberapa orang, dimasuk-masukkan dan disesuaikan namanya. Gitu. Contohnya sistemnya Masonic, itu tuh mereka seakan-akan memakai sistem yang sama Knight Templar. Jadi akhirnya diarahin sama orang-orang untuk mengarahkan kalau Knight Templar ini adalah leluhurnya dari kubu kiri gitu. Jadi awalnya tuh Masonic dari Amerika yang menggunakan propaganda ini. Propaganda kalau ternyata mereka tuh sejalan atau searah sama Knight Templar. Mau jadi kambing hitam gitu. Kambing hitam kan ujung-ujungnya difitnah gitu. Kena fitnah ya. Kena fitnah. Knight Templar. Karena mungkin kalau berdasarkan apa yang kita teliti dan juga memang ada di sejarah, jadi memang benar dia memegang cawan itu. Jadi itu adalah tanda kutip ya, cawan itu ternyata. Kayak gitu. Jadi Knight Templar itu sebenarnya dari awal Knight Templar kebentuk, itu tuh juga
seperti sebuah organisasi, udah punya Organisasi. sistem. Iya, ada sistem lengkap dia. Ada sistem yang bisa dibilang dia punya hierarkinya, dan juga memang ada lapisan militernya, ada lapisan penelitinya, ada lapisan religiusnya gitu loh. Dan memang lebih ke, maksudnya penelitiannya memang benar-benar tentang dunia. Jadi mereka tuh datang langsung ke spot-spot yang memang memiliki aspek sejarah yang kental banget dan kencang banget dan punya meaning yang dalam juga gitu loh. Jadi benar-benar ke lapangan tipenya. Mereka menelitinya benar-benar langsung Betul. terjun ke lapangan. Sekaligus juga melindungi tempat-tempat yang suci. Sebenarnya Knight Templar ini tuh memang awalnya nih, mereka itu kayak pemuda-pemuda dari biarawan Sion itu benar berarti ya? Kalau untuk itu, jadi gini, kita ngomong dulu biarawan Zion ya. Biarawan Zion sendiri itu kalau secara sejarah ada dua sudut pandang juga. Jadi kan gini, secara literatur, Knight Templar itu tuh di buku apapun lebih banyak condong menyatakan kalau Knight Templar ini negatif gitu. Iya. Nah berarti kan sejarah udah ada yang mensabotase tuh. Jadi gue nggak bisa ngomong dulu tentang Zion nih. Kita berhenti dulu di Knight Templar ya. Ternyata Knight Templar udah terbukti dia kanan, begitu dulu aja. Tapi Gitu Knight dulu. Templar sendiri itu Zion nanti berarti lagi maksud gue. Sion itu udah lebih lama Udah lagi lebih ya? lama lagi. Jadi Oke. Zionnya sebelumnya gitu. Jadi ini kita lebih spesifik ke anggota-anggota yang ada di Knight Templar itu ya. Dan di Knight Templar sendiri, memang waktu dari terakhir kita astral frekuensi, Kak Adam kan sempat cerita banyak apa yang dia lihat ya. Vision-visionnya Kak Adam itu ternyata memang di dalam keanggotaannya sendiri itu memang ada yang lurus dan ada yang berkhianat. Ya kan? Karena gimana pun juga namanya orang ya. Namanya orang, kalau misalkan ada ujian datang kayak misalnya waktu itu dari Raja Prancis, misalnya menawarkan sesuatu supaya beberapa anggota di situ berkhianat, itu bisa aja terjadi ya. Jadi mau organisasinya sekuat apapun, sekokoh apapun, tetap bisa ada penyusup lah di situ. Penyusup yang mungkin dari situlah cikal bakal Knight Templar itu jadi bisa dikambing hitamkan. Jadi ada celah lah untuk dikambing hitamkan. Dan juga memang ada, kalau kemarin dari konten kita terakhir, itu tuh memang ternyata konsepnya Knight Templar itu tuh memang kayak membiarkan adanya penampilan buruk gitu sih. Jadi jadi kayak dia tuh kan menunjukkan hitam tapi dalamnya putih gitu gitu. Gitu tentang hal itu. Oh ya. Jadi dia tuh menggunakan politik itu. Kayak dari cara dia menyimpan scroll aja, menggunakan energi yang kelihatannya hitam ya. Maksudnya ada di naga kan ya Bang? Iya. Di dalam kepala naga tulang itu. Dan naganya itu juga kelihatannya dari luar kelihatannya kayak jahat gitu. Padahal ya udah, waktu kita astral frekuensi ke sana ternyata bisa apa ya? Bisa didapatkan juga scrollnya akhirnya gitu. Bang. Udah siap belum kira-kira? Asam lambung lu naik lagi? Kan udah makan. Kalau mungkin kemarin itu karena tengah malam kali ya. Ya mungkin itu. Kan lu bilang kalau buka kitab astral sakit kepala. Kalau buka scroll Knight Templar asam lambung. Lu buka dua-duanya sekarang. Nah, kita coba buka dua-duanya. Kita lihat efeknya gimana Bang Adam. Udah paham kan ini? Jadi pemimpin Al-Warir, kebayang kan betapa bahagianya. Tapi memang itu tugas lu Bang. Jadi gimana ya? Prasangka baik kan? Prasangka baik. Jadi kita mau langsung mulai aja atau lu masih butuh? Kita langsung mulai aja lah. Oke. Ya Tuhan, dengan kuasa Engkau jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat, semua niat jahat, dan semua energi jahat. Hamba berlindung pada Engkau dari semua yang negatif dan semua kebohongan. Amin.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya tempel itu kan di bawah kekuasaan sebuah paham spiritual. Ya kalian ngerti maksud gue lah ya. Ya, Ya, kita di ngomong bawah V, sebuah di bawah kekuasaan kepercayaan V, ya. kepercayaan sebuah ajaran gitu kan. Itu memang benar. Dan memang mereka ditugaskan untuk mencari banyak pengetahuan sebenarnya di situ. Jadi kayak tim peneliti lah memang. Memang tim Ditugaskan peneliti. oleh Pihak V. V gitu. hmm, Pihak V, apa ya kita nyebutnya biar enak ya? bapak-bapak Ya, bapak-bapak V. ya bapak-bapak V. Dengan kesepakatan mereka ini adalah peneliti gitu, pejuang sekaligus peneliti di lapangan gitu. Cuman karena mereka ini tahu banyak dan pada akhirnya makin banyak pertanyaan dong. Sebenarnya hukumnya kan gitu kan, makin banyak tahu makin banyak pertanyaan. Nah di situ asal muasal perbedaannya karena mereka banyak memahami banyak hal. Karena dalam fase penelitian dan ke lokasi-lokasi yang memang sudah ditugaskan gitu misalkan, itu tuh apa ya kita ngomong ya, ditugaskan mereka tuh jadi tahu banyak gak karena orang lapangan, ngerti kan? Mereka orang lapangan dari benda, dari lokasi, dari tempat, mereka tuh banyak pengetahuan gitu. Walaupun akhirnya diserahkan ke apa, ke lembaga V lah, lembaga V ya, lembaga spiritual V ini gitu loh. Nah di situ kayak beberapa gerombolan si Templar ini, kayak si anggota-anggota ini kayak mempertanyakan sebenarnya yang benar yang mana di situ, karena pengetahuan yang mereka cari sama paham yang mereka pegang itu tampak beda, ngerti kan? Kasusnya awalnya kayak gitu, tampak beda, oke? Tampak beda nih di situ. Jadi ada beberapa memori di peta ini kayak mereka tuh mungkin orang-orang pentingnya kali ya di malam hari, sambil kayak di malam hari terus api unggun terus kayak di luar, di outdoor ini mah kayak habis dari perjalanan mana mereka, yang si mungkin ada yang grandmasternya, cuman yang lain-lainnya kayak bertanya, ya kalau kalau pengetahuan yang didapat ini kok beda sama pemahaman kita, kata dia, pemahaman yang yang diajarkan, kata dia gitu kan. Nah bentrok nih, bentrok pengetahuan di situ. Yang ya pada akhirnya di sini nih kayak ya seolah-olah banyak pemikiran, banyak perspektif di malam itu gitu. Nah terus si GM-nya ini mencoba, gue akan bertanya ke sana langsung ke V ini, ke lembaga V ini. Singkat cerita, ini petanya berjalan nih, udah di lembaga V. Terus V ini nanya, gue nggak tahu ini siapa, Mark, nggak tahu. Dia tanya, ini entah, gue nggak tahu dia siapa ya. Tapi kayaknya orang penting kan, kayak soal kayak ini kayak bagian pembukuan kayaknya. Dia kayak tanya, nanya sebenarnya dia kayaknya memvalidasi dulu dengan si penjaga buku. Mungkin feeling gue si penjaga buku ini tahu banyak gitu. Jadi dia coba validasi dulu si GM ini ke dia. Cuman si GM ini kayak
baiknya nggak usah cari tahu. Tapi gue nggak tahu dia siapa. Pengarsipan Iya, lah dia kan. pengarsipan lah Hmm. Iya. bagian itu ya. Bagian itu dia mengatakan udah nggak usah banyak nanya, Iya. ikutin aja apa yang Di memang situ. paham kita Iya. gitu ke GM ini. Iya. Karena dia bilang kayak ini berlawanan apa ya? Jangan sampai kau jadi berlawanan gitu loh. Jangan sampai Iya. goyah. Nah, jadi dari pertanyaan antara GM sama ke dia ini, dia akhirnya menjawab tuh. Si pengarsipan ini mengatakan bahwa ya jangan dipikirin, jangan sampai berbeda pemikiran, kata dia kayak gitu Jangan kan. sampai bingung lah ya. Jangan sampai bingung gitu. Gitu. Dan dia nggak menjawab itu. Cuman seolah-olah dia nggak mau jawab, bukan nggak tahu. Iya. Oh, Kayak jadi ngerasain dia sesuatu. tahu. Ya di situ. Nah, si GM ini kan tipe orang yang nggak mau tahu gitu. Maksudnya gue harus dapat di Jiwa situ. peneliti. Ah ya, biasa lah ya. Terus pulang dia nemuin ke anggotanya lagi, ya dia nggak dapat jawaban gitu. Terus yang satu ini dia ngomong, kita harus ke tempat ibadah di Kepercayaan. daerah Italia juga ada tuh. Oke. Kita coba ketemu sama yang itu, yang jaga tempat ibadah itu, kata dia gitu kan. Nih, wah kronologinya panjang nih kalau gue ceritain nih. Nah, sampai salah satu anggotanya juga, kok pemahaman kita juga beda sama Plato, kata dia kayak gitu kan. Nah, lo bisa jelasin nggak perbedaannya di mana? Cuman tipis gak? Tipis aja ya. Ya. Sederhananya pemahaman apa yang gini, kita ngomong dulu ada ajaran, ada pengetahuan ya. Jadi ajaran itu tuh adalah apa yang dibawa dari badan-badan ini gitu. Itu disebutnya ajaran. Nah, kalau pengetahuan yang ada di Plato itu tuh bersifat hermeneutika tadi. Itu tuh asalnya dari Yunani. Nah, kan kita tahu nih asalnya itu kalau tentang pengetahuan dari badan ini itu tuh berasal dari Yerusalem, ditranslatekan ke Yunani dulu. Kan menghasilkan nama buku dari S tuh. Nah, buku itu tuh menghasilkan output di Eropa, di semenanjung Eropa, bermuara dan pusatnya ada di Itali. Ya. Terbentuklah badan V. Ini baik sejarahnya. Kalau bisa ada perbedaan karena itu memang ajaran yang berbeda. Bahaya banget ini ucapan gua. Ya, kan kita mencari referensi ya. Iya. Referensi berpikir. Platonian beda. Referensi berpikir. Kita nggak usah terlalu serius. Kita kan hanya mengkritisi sumber-sumber yang lain gitu. Kita nggak usah harus imanin gitu. Kita hanya berpikir mencari titik temu gitu. Kalau kita terfokus sama satu paham doang, kita nggak akan menemukan jalan keluarnya, ya nggak sih? Ya. Yang kita cari kan jalan keluar nih. Pokoknya di situ. Terus GM-nya bilang kayak ya udah besok pagi berangkat ke situ, Ke sana, ke tempat yang tadi. Tempat ibadah itu ya. Diusahakan kita pakai baju biasa aja, jangan sampai pakai seragam Templar gitu. Ini kayak cerita lama-lama kalau gue ikutin. Seragam mereka tuh kayak robe gitu ya, Bang? Iya, kayak yang baju dia yang biasa itu loh, yang ada apa? Robe panjang. Terus ada itunya, logonya. Yang satu ada ngingetin kalau kita lanjutin ini akan sangat berbahaya, kata dia gitu kan, untuk kita semua di situ. Jadi akan ada resiko kalau kita mencari tahu pengetahuan ini lebih lanjut. Kayaknya pengetahuan akan beresiko banget. Oke. Di situ. Berarti konten ini Ini kayak cerita ini. baik. Kalau ada ini infonya, Kak, pengetahuannya itu seputar apa? Maksudnya tentang alam kah atau tentang? Ya sebenarnya pembahasannya soal yang kemarin sebenarnya. Tentang cawan itu. Iya, di situ. Oh, oke. Ini pengetahuan sebenarnya nggak pengen dicari, cuman yang muncul dia mau gimana ya? Seolah-olah map ini mengarahkan ke arah pergerakan ini. Oke. Gue ibaratnya gini, gue mau geser pemahaman gue ke sebelah sini, yang lain misalkan dapat. Selalu dia pindah gini, ngerti kan? Jadi seolah-olah harus cari tahu yang ini dulu. Iya. Nah, jadi sebenarnya
ada sebagian lagi. Dia tuh juga adalah si GM ini dapat laporan lagi. Ada memang sebagian pasukannya itu memang meneliti tentang sihir. Nah, ini yang negatifnya. Jadi sebenarnya memang kepecah-pecah nih penelitian nggak? Oke. Karena saking banyak anggotanya kali ya. Saking banyak anggotanya nggak kekontrol gitu kan di situ. Jadi satu yang ini, satu yang begitu gitu. Satu lagi mintengin bisnis. Jadi mulai karena makin banyak orang, makin banyak kepentingan. Ya, wajar. Iya, Wajar juga banget. utama. Iya, nah mulai kayak gitu tuh mulai terjadi itu di situ. Cuman masih awal-awal banget ini. Ini kayaknya kita flashback kasus awal ya, asal muasal karena pengetahuannya berbeda tadi. Karena Oke. pahamnya beda. Pahamnya beda di situ. Terus sebelah sini ada simbolik perang Templar sama siapa gitu, sama kayak kerajaan Arab deh. Iya, ada. Cuman gue nggak tahu bisa menghubungkan secara waktunya gimana gitu. Kan ini bentuknya tuh kayak mapping gitu. Jadi nggak ada waktu. Ya intinya dari ada perang salib lah ya. Iya, perang Karena salib. emang di zaman itu. Oke. Gue nggak tahu ini masih berkelanjutan atau enggak. Cuman kayaknya informasi aja. Jadi peraturan dari V. Jadi si Templar ini memang harus ke sebuah tempat. Di situ dijelaskan next time di tempat itu ada benda-benda yang mereka jangan liatin. Cukup kayak dibungkus dengan kain. Jadi mereka nggak Jadi- boleh lihat. Benda apapun di sana, kumpulkan dan masukkan ke dalam kain. Nggak boleh dilihat. Di Oke. situ. Nggak boleh dilihat. Cuman dilihat. Penasaran. Soalnya memang anggota yang disuruh pergi itu tuh anggota yang maksudnya Peneliti gitu. peneliti. Kalau misalnya dia memerintahkan kayak pasukan doang, mungkin pasukan lebih Mungkin. loyal Iya. ya, maksudnya lebih nurut lah Iya. gitu. Ini karena peneliti jadi penasarannya tinggi. Iya. Di situ. Jadi mereka lihat gitu. Terus apa yang terjadi tuh? Jadi ini loncat ke sebuah tempat. Tempatnya gak ada runtuhan gitu. Kayak ada batu-batu yang udah rusak. Ada kertas. Kayak kertas dari kulit. Kayak tulisan nih. Tulisan kayak di kulit gitu. Gue bacanya apa enggak sih? Coba, ya udah bacain aja nanti tinggal ini kalau bahaya. Sebuah surat dari sang anak untuk si ibunya. Oke. Harusnya paham sih ini. Iya, terus? Sebelum dieksekusi. Kok ada ya surat ini? Kayak ada permintaan maaf gitu loh. Permintaan maaf karena dia harus jalanin tugas. Jadi kayak dia nggak bisa jaga ibunya. Terus, aduh, kata kalimatnya nggak enak sih ini harusnya. Ya udah. Ya, Menyatakannya tuh yang kayak aslinya Kak. ibaratnya, nggak mungkin bahasanya kayak gitu, gimana kita mah? Akan selalu menjaga kita. Di momen ini kayak kita bakal kalah, tapi nanti akan ada kemenangan. Titip, asingkan ke sebuah daerah timur. Cuman kalau surat ini di sini, otomatis ya berarti gagal, ngerti nggak? Iya. Ngerti kan? Kalau surat ini berada di tempat ini, yang gue pahami dari mapping ini, surat ini nyampe nggak nyampe. Sorry tadi kita cut karena sangat sensitif. Tapi aku simpulkan surat tadi ya, surat yang ditemukan waktu dari para peneliti Night Templar ini ke tempat itu ya, tempat yang ditunjuk oleh
bapak-bapak V itu untuk datang ke sana gitu. Kira-kira suratnya itu tentang seseorang yang menitipkan ke keluarganya untuk diasingkan atau dibawa pergi Hmm. ke daerah timur gitu, karena memang seseorang ini tuh yang menitipkan surat ini tuh Dalam bahaya. istilahnya lagi dalam bahaya, yang ya udah hampir mau dieksekusi lah ya gitu, kayak gitu kira-kira. Jadi kayak mungkin ya ada seseorang yang memang lagi dalam ancaman lah gitu. Kira-kira suratnya seperti itu, gitu ya kayak. Oke, lanjut. Surat permintaan maaf juga karena dia nggak bisa ngejagain, karena dia menjalankan Nggak bisa, tugas. iya dia nggak bisa jaga keluarganya itu gitu. Jadi karena memang dia lagi menjalankan tugasnya gitu, kayak gitu. Terus Masuk. lanjut. Ada bekas bajunya, sepatunya. Enggak. Semua langsung dibawa berarti ya? Gue nggak tahu ini tempat apa, nggak ngerti. Kayak Kayak reruntuhan, apa tempatnya? kayak reruntuhan. Oh, waktu para peneliti naik lempar ke sana Iya. udah benar-benar reruntuhan Iya. gitu. Atau mungkin benda-benda ini berpindah-pindah tangan. Iya, Karena perang tadi ya, Iya. jadi udah ke sana kemari. di situ. Tapi kok benda-bendanya bisa bareng terus ya? Maksudnya benda-bendanya ada masih utuh atau tercerai-berai itu? Yang ada di sini dia ada, Ada apa aja? cuman bukan kayak baju terusan gitu loh, lebih tebal, Kantong. kayak lebih tebal sih. Bukan- Kayak outer, luaran, baju luaran, kayak lebih tebal, baju dingin, kulit bahannya. bukan kulit sih, tapi nggak, gue nggak bisa kayak dapet sekilas terus lepas gitu loh, Van. Kan dapet nih, lo kayak kelihatan. Cuman Tapi karena ya gue nggak nggak bisa detail. memperhatikan detailnya, jadi pas gue memperhatikan kayak lepas gitu. Cuman ada sepatu, baju gitu, sama kayaknya kayaknya ikat pinggang sih. Jadi baju itu kayak ada ikat pinggangnya gitu. Baju jubah ya berarti ya. Jubah yang ada ikat pinggang. Tapi di sini wangi sih, nggak tahu kenapa. Wangi. Kayak wangi orang suci sih, kayak sesuatu yang suci sih. Iya ya. Kayak Kayak ada lu, wangi. ya, kayak lu berada di tempat ibadah, Iya. sunyi banget di sini. Walaupun tampak seolah-olah lu di luar panas, gitu kan. Panas tuh di luar. Iya. Cuman kayak di sini kayak, Panas kayak gersang gitu, tapi di dalamnya iya, ngerti kan? nggak panas. Iya. Lu pernah nggak sih keluyuk, maksudnya Kayak dari luar, masuk terus, ke tempat ibadah. nah, Iya, rasanya gitu. ya paham kan, dari Oh, iya. luar, terus lu ibadah masuk ke dalam tempat ibadah kayak ngadem gitu, kayak gitu kondisi ya yang gue dapetin. Beberapa peninggalan ini juga, sejarah-sejarah yang lain ada juga, ada patung babi di sebelah sono, tapi beda zaman. Patungnya dari zaman yang berbeda. Iya. Terus ada satu bawahan dari GM ini, GM Master ini komen kayak, ini kita harus kasih semua, soalnya kayak gitu. Apa kita harus laporkan gitu loh. Sedangkan ini kayak benda-benda yang mereka bisa teliti lagi, karena konsekuensinya di saat benda ini nyampe ke V, mereka nggak bisa teliti. Oh, iya pasti langsung Di situ. disimpan. Disimpan di situ. Dia bilang dalam perjalanan kita proses. Oke. Di situ. Diam tuh sampai kayak dia mikir gitu. Kayak ini apa sih? Semua ini apa sih gitu. Kayak makin tahu makin bingung gitu loh. Kayak fase kita lah sekarang, makin tahu makin bingung kayak apa ini? Kayak ada baju, ada sandal. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak sih? Seseorang yang terancam tadi itu berarti Iya. menanggalkan semuanya di situ. Iya. Tapi gue nyaman kalau nggak tahu ya gak.
memang materinya jadi pas ku perhatiin itu pakaian tadi ya, kayak lo megang something yang kayak ada energi kenyamanan gitu loh. Energi positif lah ya. Itu gue nggak Me bohong time. sih. Tempatnya iya. Tempatnya Gue emang juga positif. nggak ngerti gitu. Kenapa baju kita nggak sewangi ini? Paham gak sih? Beda banget gak? Kayak ada seolah-olah ya ada parfum yang wanginya sejuk disemprotin, cuman bertahun-tahun nggak Hilang. hilang. Keringat Kayak orang gitu. suci Bang. Keringat Paham orang kan? suci. Keringat orang suci. Kayak pas pulang dari ini, pas mereka ada ngambilin benda-benda itu, mereka tuh kayak banyak tahu, terus pas pulang tuh pada bengong sambil di kuda, Oke. lihat sana lihat sini kayak gitu. Ya, paham sih. Paham dengan kondisi Kayak itu. capek dengan kebingungan gitu, harusnya seperti apa sih, tapi diamnya bilang kayak udah nggak usah dipikirin dulu, maju kita arah pulang Jalan dulu terus aja aja ya. gitu. Mereka tuh kayak memikirkan kenapa surat itu ada gitu, kenapa surat itu dibuat gitu, ngerti nggak sih? Benda-benda ini kayak membingungkan gitu, ngerti nggak sih? Kenapa nggak sampaikan langsung sih kan? Kayak mereka tuh kayak jadi begitu gitu loh. Berarti kalau yang dari mereka baca surat itu, mereka belum ini ya, maksudnya belum bertemu dengan salah satu keluarga dari surat itu. Belum. Malah gua rasa ini udah berpindah-pindah nih feeling gua sih. Tapi kalau tadi lu bilang itu pindah-pindah, kok mereka maksudnya tempat yang lu cium baunya tuh tempatnya atau dari barang-barangnya? Gara-gara barang-barangnya ini, Pen. Jadi wangi itu gara-gara barang-barangnya. Bukan tempatnya. Wanginya masih kencang banget berarti ya? Iya. Jelas. Udah 1000 tahun itu. Nanti kan rambut Bang Adem juga. Ini pindah ke Musa nih. Gak apa-apa Musa. Nabi Musa. Iya, pindah ke Nabi Musa. Ke Lompat belakang banget ya? banget berarti. Nggak tahu nih. Sejarah banget. Nah, di sini gue lihat bentuk apinya nih. Sebenarnya dia tuh bukan rumput. Kayak persegi warna abu. Lo tahu sesuatu kayak Cube. sesuatu yang dibakar, kubik, bukan kayu ya. Kayak persegi. Iya, paham. Terus Cuman dia kayak ke dalamnya tuh kayak membara, kayak panas. Oh iya, kayak batu bara gitu yang bukan Iya. batu bara. Ini Kayak lu bayangin areng yang lagi Iya, nyala. ya lagi nyala, ngerti kan? Iya, Cuman ini putih semua, bukan areng. putih. Oke. paham. Terus kebayang. Kayak ditumpuk, ada tumpukan persegi, ada berapa tumpuk? Cube-cube-nya itu Iya, bertumpuk. cube-nya, tumpuk, dia perseginya ada tumpuk kayak segini nih. Oke. Nah, dari situ tumpuk-tumpukan. Tapi itu tuh kayak energinya tuh kayak detak jantung, dep 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 dep, Oh. bum. Jadi ibaratnya itu dia tuh kayak ada detak energi kayak bum, tapi melebar, bum gitu loh. Ini kenapa aku dapat boxing? Kayak dia tuh bukan api yang begitu. Iya, bukan Tapi api. dia tuh kayak pancaran gitu. Iya, pancaran Dari yang panas itu. gelombang itu, gelombang frekuensi. Tapi memang kalau kelihat kayak panas. Iya. Ya gelombang frekuensinya Iya. mancarin sesuatu yang panas. Nabi Musanya berarti lagi itu ya? Nggak tahu Lagi nih. di gunung itu. Nggak bisa komen. Tiba-tiba muncul Nabi Musanya. Tiba-tiba muncul itunya. Jadi kayak scene yang berbeda. Iya, kalau dari school iya. Iya, dari sekolah. Kayak suaranya memang kayak melengking gitu loh ke telinga lo. Dari batu-batu cube itu. Iya. Ada melengking. Ada gelombang suara berarti yang menggelegar kan Bang gitu kan. Iya, kayak yang gue pahami melengking. Kalau melengking itu berarti kayak di telinga tinggi. Tuh kayak sakit gitu. Tinggi berarti. Iya, tinggi. Frekuensinya tinggi banget sampai sakit. Oke. Wah, ini new banget sih ini. Dia yang ngabarin soal si ini ya.
si Firaun ini ya, bakal ada musibah nih dia. Musa. Si kubik-kubik ini, Tentang Oh, Musa ya, ya tentang emang di Firaun. zaman Nabi Musa. kubik-kubik ini. Roh berarti dari kondisi ini. Oh, kubik ini yang ngasih tahu. Hmm. Ketemu dulu sama api, baru berhadapan sama Firaun, dikejar baru apa laut terbelah itu. Oke. Lalu ya, Berarti di satu waktu itu udah langsung Nabi Musa udah langsung dapat semua ininya. Apa yang akan terjadi di depannya. tapi kayak energi ada kayak soalnya gue tangkep ya. Di situ ada Nabi Musanya kayaknya kalau tangkep ya. Jadi kubik-kubik ini kayak ngeluarin sebuah sinar, tapi sinar ini kayak berjalan kayak mengarah gitu. Dia keluar warna hijau, hijau agak bintik-bintik, tek 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 tek, tek, gitu. Terus mendekatin si Musa. Sinar itu kayak soalnya kayak berjalan Ada kayak terbang. polanya. Iya, tapi bukan dia terbang putus ya. Iya, ada polanya. Terbang, terus dia nyambung masih kayak ngerti kan? Masih, tapi warna hijau. Tapi dia bukan kayak kayak titik-titik 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 cahaya gitu. cahaya warna hijau. Warna tertinggi emang warna hijau sih sebenarnya. Tapi kenapa? Linknya ya nggak? Tahu banyak teka-teki ini, makin banyak tahu makin bingung sih. Ingat yang benang tentang itu Iya. yang Ruh Kudus benang itu. Nah, yang kayak gitu. Ini jadi langsung ke cahayanya. Kayak alam. Ya Tapi tuh keluar alam dari itu situ. warnanya Biru. biru gelap. Biru gelap. Berarti pancaran yang literal dari atas. Kayak tahu warna giok kan? Iya, Nah, kayak warna giok. iya. Kebayang sih warna giok. Hijau. Hijau, hijau, Tergantung. hijau teal. Iya, jajal. Ini ada gara-gara pemanggilan, Pemanggilan. kesombongan. Jadi kayak ada sebab akibat itu terjadi kayak jadi orang-orang zaman Mesir saat itu entah secara terorganisir atau gimana mencoba membuat sebuah kontak Dengan yang di langit. Tapi seolah-olah kayak kalau emang lo ada, tunjukin. oh, oke. Tantangan. Gitu. Aduh. Oh, jadi itu kejadian Iya. kayak Di situ. ya orang-orang di Mesir memang banyak. Oh, pantes. Kan? Akhirnya ada penghukuman itu 10 tulah itu. Tantangan gitu Iya, loh. kan Kejawab semua. kan banyak penyihirnya ya di Mesir. Di situ. Jadi kayak para mungkin kayak mencoba mengkontak dengan konsep sihir. Iya. Cuman kayak Orang-orang nantang. pinternya, maksudnya orang-orang penyihirnya gitu. Di situ kayak Nantangin. nantang. Sihir mana yang Iya. kuat itu sampai ada tuh kata-kata itu. Emang ada gak? Ada. Serius. Kekuatan mana yang lebih kuat aku atau muka manusia? Serius? Emang ada? Ada. Ntar gue jelasin. Itu penelitian aja lancar. Di situ. Ada. Oh, jadi maksudnya ke arah yang masa Mesir tuh itu tuh. Jadi memang kalau gue bilang tuh berarti bukan yang mendadak tiba-tiba yang positif menampakkan diri atau apa, tapi memang Ada sebab. Jadi ada ada kontak. kejadian dulu, kejadian yang Iya. tidak baik dulu. Kayak ibaratnya mereka sebuah ritual pengkontakan ya, kontak. Mereka kayaknya zaman Mesirnya tahu cara kontaknya gitu. Cuman yang dikirim pesannya itu adalah tantangan. Secara energi mereka tahu cara maininnya, tapi Iya. buruknya. Aduh ya ampun. Di itu. Oke. Pokoknya situ. Gila itu chaos banget sih bang. Pengetahuan plus Gevura. Gue ngeri cuy ini, Kan gue makin baca gue ngeri nih. Terusin bang, terusin. Penyihirnya pasti Ini malah meneliti. validasi banyak hal. Iya sih. Oke, terusin aja. Terusin aja. Kadang. Sampai rumah. Bercanda. Tapi Templar jauh banget sampai neliti Nabi Musa. Itu scrollnya Templar. Oh.
Jadi si penyihir-penyihir ini gak Mesir. memainkan mengevolusi DNA mereka Hah? menjadi monster. Emang bu? Emang caranya Mereka ya, kan tapi mereka penyihir udah gak? tahu sih ya. Ngerti Mereka udah kan? tahu caranya. Mereka udah tahu caranya kan? Oke. Otomatis ketimbang nyebar, turun dong. Oh, Dia mengevolusi DNA-nya dia. Dia udah mengerti nih. Jadi kayak dia jaga di keturunannya gitu. Enggak, poinnya intinya biar si monster-monster ini nggak nyebar dan nggak banyak tahu. Ngerti gak? Aduh, Oke. ya ampun. Di situ. Jadi mereka simpen aja buat. Jadi mereka melakukan sebuah evolusi di tubuh mereka, para penyihir ini. Terus mencoba Memanggil yang di atas. kontak, ya, Oh, dengan kesombongan nantangin. mereka, ya, Gue ngerti sih. Gue udah bisa ngerti sih. nih. Gitu. ya di situ, Terus. ngerti kan? Kan mereka kan pasti udah dikuasai dong. Iya. Mereka sudah setengah sadar, Iya. pasti ke setengah lagi ada monster dong, Iya. ngerti kan? Nah, disitulah. Ya udah. Setengah doang. Bang, gue mau nambahin satu hal. Jadi, lu tau gak penghukuman atas Nabi Nuh dulu tuh? Itu karena manusia itu tuh berkawin dengan yang bukan manusia. Ini secara di Torah ya, kita ngomongin Genesis lah, di Bereshit. Dan terus lalu ada pernyataan kayak gini, Tuhan itu kalau bahasanya adalah regret gitu ya atas penciptaan manusia, tapi aslinya itu dia menyesalkan, interpretasi aslinya. Dan di bawahnya itu udah keterangan karena Tuhan jadi menghendaki penciptaannya embrio yang tidak seharusnya tercipta. Ini konsep perulangan, makanya hukumannya sama air ujungnya. Itu pembersihan lagi. Ya, kan polanya hukumannya air lagi. Polanya emang berulang. Intinya kita udah paham lah ya. Iya. Ini terlarang. Ini terlarang Karena konteksnya tidak ditunjukkan untuk kebaikan, ngerti nggak? Tapi untuk kepentingan pribadi ini. Iya, itu untuk egonya mereka. Di situ. Tapi itu juga yang menjawab kenapa Raja Firaun sendiri jadi berpegangan banget sama penyihir-penyihirnya sih. Karena penyihir-penyihirnya mampu memperlihatkan atau menunjukkan perbedaan. Iya. Ya kan, dari apa yang mereka lakukan itu. Makanya disuruh ngadu Musa sama si penyihir itu. Gue pernah dengar ya? Iya. Ngadu. Sebelum tulah itu terjadi kan, mereka Iya. ngadu. Karena mereka ngadu, makanya tulahnya terjadi sih. Jadi ada dari perang itu ya, perang supranatural dulu. Ada. Perang sihir, Perang sihir dan mukjizat. Oke. Wanita ini kayak sudah memang waktunya gak? Jadi bukan di-kill, tapi diangkat. Jadi memang kayak dia udah tahu udah fase mati. Cuman nggak ada anak itu. Nggak di samping dia. Nggak di samping dia. Cuman Maksudnya, dia kayak meninggalnya natural. Jadi gini, ada sebuah gambaran. Dia lagi jalan di padang pasir kayak gitu. Ya, di padang pasir gitu. Di situ tuh kayak panas banget. Cuman dia nggak terasa panas. Cuma memang dia haus. Tapi dia konsep tuh kayak dia ngerasa sedih, kayak ada sebuah kegagalan yang dia dapeti. Oke. Di situ. Nah, di situ tuh kayak angin tuh kayak berhembus kenceng. Cuman kayak ada bisikan dalam angin itu kayak udah tugasnya selesai. Di situ. Dan dia terkuburkan terkubur dengan indah banget. Gila, dikubur dengan angin. Indah pasir. banget itu kematian. Indah banget itu dari yang diangkat gitu. Iya, itu mah. Oke. Ya itu memang dimuliakan. Itu dimuliakan Di situ. Wanita itu. Itu emang selamat sih. Tugasnya Bentar. selesai. Sorry. Hmm. Kan tadi
maksudnya kalau lompat-lompat ya. Ya. So, tadi sebelumnya memang kita lagi tentang penyihir yang ada di Mesir. Banget sih. Terus tiba-tiba kelompat lagi nih. Bang Adam ngelihat di scroll ya Bang. Ini wanita yang memang tadi yang sebelumnya yang dititipkan surat ya. Surat tujuan dari surat itu. Tujuan dari surat yang dituliskan Iya. itu oleh seseorang Iya. yang tadi Mm-mm. Sang anak. yang dimana si GM tadi itu lagi Lagi meneliti barang-barang peninggalan yang mereka mau angkut ke tempat V. Mereka mau angkut itu. Terus ketemu surat. Nah, di surat itu kan dituliskan seseorang untuk ibunya. Nah, ini kisah si ibunya berarti. Si wanita itu. Tiba-tiba lu menemukan kisah ini. Iya. Kematian si ibunya. Iya. Terkuburkan Merinding. dikuburkan seolah-olah oleh angin. Tapi angin itu kayak berbisik kayak tugas lu udah selesai gitu. Kayak dia tuh langsung terjatuh terus langsung Jatuh kayak langsung kekubur. terkubur sama guru dan hilang Indah banget. di situ. Oke, ini mengkonfirmasi. Oke. Ini clear. Ya, ini clear. Kematian ibunya clear. Cuman gua nggak sukanya adalah kenapa yang gua tangkep dari kasus ini ya seolah-olah ini kegagalan. Kayak seolah-olah The Monster ya lawan Universe saat itu The Monster yang menang. Karena memang The Monster sudah menguasai pikiran-pikiran mereka. Ngerti gak sih? Iya. Udah Jadi one step ahead. nah di situ. Jadi kalau ditanya kenapa? Karena The Monster saat itu yang menang. Ngerti kan? Tapi setiap fasenya berarti ada menang kalah kan? Iya. Termasuk ke depannya kayak gitu enggak? Ya, setiap perang kan memang ada yang menang, ada yang kalah. Iya nggak? sih. Jadi gitu Cuman lah ya. Cuman Nggak pihak always mana, win maksud gua. pihak mana yang Nggak menang always dan win gitu pihak yang mana putih yang tuh. kalah. Iya. Di Nggak situ. always win. Ini udah selesai ya. Di pusat. Oke, coba cek lagi. Coba. Harusnya kan udah boleh ya. Bos cari. Oh kemarin makanya gue boleh. Makanya gue bisa. Ingat ya kemarin kan gue cerita sama lo pada. Waktu pertama buka ini kayaknya gue aksesnya sulit. Acak-acakan Iya. gitu ya. Nanti Kayak berantakan ya. nah terus waktu gue nangkep astral gitu, nangkep astral memang itu mungkin kayak salah satu target. Terus gue beresin, tiba-tiba ada intuisi masuk, lo boleh buka yang ini. Oh, Ngerti yang nggak? astral kemarin. Iya, ngerti gak sih? Oh. Yang iblis kemarin itu. Kayak gitu. Iya. Ngerti kan? Jadi serangan itu tuh sebenarnya Gue ceritain dikit kali ya. Kan gue udah biar bilang pada ada tahu. iblis-iblis target gak? Ya memang gue harus beres-beresin kadang-kadang gitu. Oh, ini daftar list lu ya? Bounty Iya. hunter kan lu ya? Bounty hunter. Iya. Iya, ini list yang harus lu tangkep gitu ya. Iya. Oke. Kemarin gue tangkep pas banget di rumah gue kan. Terus ya dia sengaja mau nyerang keluarga gue lah, dan tepatnya berada di kamar gue kan. Cuman akhirnya dia terlalu smooth kan, sembunyi itu smooth banget. Nah mau nggak mau gue tembak dia pakai lampu yang terang gitu, ngerti gak sih? Lampu yang terang terus gitu. Nah dia kayak kekunci kan, kayak kesegel gitu. Iya, terus dia masih nawarin untuk kita kerjasama sama gue gitu. Oke. Jadi istilahnya kayak ya udah lo bitter sama kita aja gitu loh. Masih Soalnya kayak sempet-sempetnya nawarin. Kayak gimana ya? Ada something yang lebih hebat dari yang lo jalani sekarang. Di situ. Dia mencoba tetap untuk merayu gue. Ya gue kan nggak akan mungkin kerayu ya. Langsung ya gue segel dong. Pas gue segel di situ, pas gue segel senyap tiba-tiba ada intuisi. Lo boleh buka lo boleh cari tahu tentang ini. Ngerti? Gue boleh cerita dikit nggak Apa? tentang si iblis yang ada di list lu ini? Kan waktu itu lu sempet nanya gue kan, Bang. Fan, lu ada ngerasa apa nggak gitu kan? Karena ternyata bukan cuman keluarga lu doang, di El Warrior sendiri juga kena dampak. Iya kan, kena serangan juga. Nah itu memang sempet kita berasanya, kalau dari aku,
ngerasa lebih gampang emosi. Yang itu kan Bang, Hmm. yang bikin jadi kayak gampang emosian. Terus sempat ada kata-kata juga kayak, ngapain di El Warrior? Banyak bingungnya kan, mendingan keluar aja. Kayak gitu tuh sempet, aku kayak apaan sih ini? Kata-katanya muncul terus gitu, kayak banyak bingungnya kan di El Warrior, keluar aja gitu. Kayak gitu, itu berulang-ulang sampai aku udahlah gitu. Pas Ini gue segel masih siapa ada nggak, nih? Fen? Nggak ada, emang tiba-tiba sebelum lu nelpon itu, di hari itu tuh emang kayak udah nggak ada suara-suara kayak gitu. Aku pikir ya, oh mungkin karena aku udah cuekin jadi hilang ya. Tapi ternyata sorenya Bang Adam nelpon nanya gitu kan. Udah gue segel, oh udah lu segel, pantesan udah hilang bersih itu suaranya hilang gitu. Kira-kira kayak gitu cerita singkatnya. Ternyata udah ditangkep gitu. Iya. Jadi setiap kali lu nangkep yang ada di list lu, Mm-mm. itu kayak unlock something ya buat lu ya Bang, fitur. Iya, sebenarnya kayak gitu sih poinnya. Makanya lu farming dulu Bang. Masalahnya itu nggak bisa lu farming begitu aja gak? Masih banyak loh sebenarnya. Nah, Lo kalau main game MMORPG ya, emang ada main story yang harus lu jalanin dulu, baru lu Betul. ketemu sama si musuh ini. ya, gitu tapi kan. berarti kalau kayak gini apa? Sebenarnya yang paling chapter by farming kan gitu. sebenarnya paling bagus itu dari daerah India tuh. Ada Astral yang memang harus ditangkap banget. Maksudnya lu harus pergi ke India? Kalau bisa sih iya, cuman Oh, gue kan oke. nggak pengen ya. Maksudnya Ya gue bukan doain pengen. biar lu cepet-cepet ke India. Nggak dulu deh gitu. Kan Bareng situasi. Arga itu pasti menyenangkan. Kalau Jangan. ke rumah Arga mungkin. Jangan, gue dikira orang lokal nantinya. Situasi di luar negeri kan lagi kacau dulu deh. Ya benar. Pas kita ke sana tiba-tiba pecah kan, tembak-tembakan kan nggak lucu. Nah itu langsung bertugas Bang. Lanjut ya. Lanjut. Fiksi dari perjalanan si wanita suci tadi, Ya. dia ngerasa kayak memang kayak kehilangan. Oke. Berarti part yang bagian penculikan itu kayak ada sebuah bayangan yang ngenutupin gue gak? Tapi kayak Penculiknya. Bayangan hitam. Bentar dulu, penculikan. iya, penculikan anak kita. Di part itu kayak ada sebuah bayangan yang selalu nutup. Bisa buat apa Bang? Ingatan si memori ini. Kayaknya sih. Bagian itu doang. Penculikan pertama berarti. Siapa Bang pihaknya? Nggak kelihatan sama sekali. Penculikan pertama berarti antara si anak yang dititipkan sama ibunya tadi. Anaknya Yang doang wanita sih suci kayaknya, tadi. kalau penculikan. Nah, maksudnya terjadi penculikan itu pada saat masih sama Nah, ini nggak tahu. Mana sih ini? masih Mana sama tadi? neneknya ya, maksudnya dia sama omanya. Iya, dia masih Masih sama neneknya. ya, terus diculik. Tapi si wanitanya nggak diapa-apain. Cuman dia renggut. Pihak mana? Hah? Pihak mana? Gimana gue ngomongnya ya? Kata dia Bang. Iya, maksudnya pihak kelihatan nggak yang menculik Ada dua siapa? kemungkinannya. Ya, nyuruh Prancis. Tapi Prancis ini nggak tahu sebenarnya. Yang sebenar-benarnya. Yang diculik siapa? Nggak tahu. Ya itu. Enggak, Prancisnya nggak tahu kan berarti? Iya. Berarti Yang diculik siapa nggak tahu. Yang Iya. penting pokoknya disuruh nyulik aja. Iya. Yang jadi fitnah-fitnah ini nih. Jadi sebenarnya yang tahu itu beneran yang si elit-elit yang keluarga itu. bersembunyi di dalam ini, ngerti nggak sih? Karena sebenarnya semua pergerakan ya ada di dalam Belakangnya. jadi menjadi sebuah persembunyian yang orang nggak akan mungkin nyampe kalau berpikir ke sana, ngerti nggak sih? Tempat persembunyian yang paling aman, ngerti? Di situ untuk orang-orang yang jahat ini. Pasti eksklusif juga yang bisa tahu. Nah, Sisanya kan nggak tahu, cuman ya jalanin tugas aja taunya. Di situ. Dan orang-orang ini umurnya panjang. Umurnya panjang banget. Iya. Reptilian. Kayak alien itu lah. Iya, iblis fisik. Iblis fisik kita ngomongnya. Mungkin dari gue cukup kali ya. Belum Bang.
Terus si penculikan itu terus anaknya kemana? Selamat gak bang? Udah di dalam genggaman ini elit-elit itu. Atau nggak ada jejak? Di sebuah ruangan di dalam situ. Dulunya kita mau dulu ya. Paling aman di situ. Jadi sempat Night Templar sempat ketemu nggak? Maksudnya Night Templar sempat melarikan apa udah Harusnya ya, tapi gue nggak tahu nih, kan kita terlalu loncat-loncat ya. Harusnya sih ya, Ketemu lagi. Ingat nggak? Ada seorang wanita yang ternyata itu adalah keturunan dari sebuah kastil itu, ingat nggak? iya, ini kayaknya terlalu Lompat-lompat. Kayaknya memang kayaknya. keturunannya yang mungkin diculik itu, akhirnya dia nggak tahu selamat atau gimana. Kayaknya punya keturunan juga deh. Kalau dari hal ini. Sehingga kan di tahun seribuan baru Harusnya sih ketemu ya. ketemu ya, keturunan. Harusnya karena ketemu. Night Templar sendiri kan orang dalam sebenarnya. Tapi itu udah ribuan tahun sekarang. Tunggu deh, mereka tahu apa yang ada di balik. Jadi mereka bisa. Tunggu deh, masih ingat nggak perempuan yang nangis-nangis? Ya, itu yang gue omongin, wanita tadi yang ada di kastil. Yang di kastil Perancis saatnya dulu. Betul, itu Ya, yang kayak mata-mata Iya. perempuannya. yang dilihat dari dapur itu. Nah, Ya. ini melebar kemana-mana, gue pusing sih ini. Nah, itu perempuan tuh siapa? Turunannya. Gue nggak bisa komentar dulu, ini terlalu mencar nih, komentar dulu ya. Oh, jadi dia sempat ditaruh di kastil Prancis berarti. Raja Jadi Prancis. kayak turun, nggak tahu ya, secara turun temurunnya gimana gue nggak ngerti. Intinya dia salah satunya. Dia Salah satunya. satu. Iya, Berarti yang wanita ada itu. beberapa dong. Feeling gue sih harus turunannya. ada beberapa, harusnya ya. Karena nggak mungkin, karena pasti istilah ini, setiap keturunannya tuh soal kayak diambil yang bagusnya. Ya. Kan dalam satu keluarga misalkan ada anak 5, nggak mungkin semuanya kan, pasti salah satu. Nah sisanya dipegangin. ini, ya yang sisanya ini mungkin jadi Ditugasin aja yang atau jadi apa. mata-mata tadi, yang dilepasin gitu, ngerti nggak sih? Tanpa ada identitas, ngerti nggak sih? Ya pokoknya ya udah dikasih tugas aja gitu. Iya, Karena dia dari badan yang sama. di situ. Terus gimana nasib setelah, maksudnya ada ini lagi nggak lanjutan dari ada. peneliti Night Templar? Ada, ntar dulu ya. Ini ngeri sih. Tahu stigmata kan? Ya. Tahu? Sebenarnya orang-orang yang mimpi itu tuh orang-orang yang diberi petunjuk sebenarnya. Diberi petunjuk oleh sisi yang Gua nggak tahu, Sisi soalnya yang kayak baik apa ibaratnya gini. Mungkin dia berada di frekuensi yang tinggi dan otomatis frekuensi itu memasuki frekuensi kode-kode gitu. Atau panggilan-panggilan bertugas mungkin kayak gitu kali ya. Nah pada akhirnya kan tuh kayak stigmata tuh kayak simbol, kayak dia mendapati sebuah mimpi tentang sebuah kejadian itu. Ya. Kejadian stigmata itu. Oke. Nah itu kayak simbolik, kayak harus mencari tahu, ngerti gak sih? Ngerti Tahu kan? nggak fun fact-nya apa? Apa? Franciscus de Assisi itu adalah salah satu orang yang pertama dapat stigmata. Oh gitu. Ya. Gue makin bingung. Walaupun jadi ada banyak sih. Maksudnya Enggak, secara sejarah banyak, cuman Ada tertulis banyak. Jadi secara poinnya gini ya, gue Iya. kasih tahu ya, Stigmata. di map ini stigmata itu adalah simbolik, adalah bertugas. Ngerti kan? oke. Cuman bertugasnya kayak gimana Kalau kan? orang yang pokoknya bukan dia keturunan atau apa, orang yang berada di frekuensi spiritual udah tinggi tuh. Nah, dia akan menyentuh level bertugas itu. Dia akan nyampe kayak pesan bertugas itu. Di situ bahwa intinya Ada yang harus dia cari tahu. iya, pokoknya di situ. Stigmata tuh bukan cuma ini doang, bukan Kadang ada yang kasus itu doang. nangis darah kayak Iya. gitu. Ada yang kayak gitu. Iya, cuman sebenarnya mimpi itu biasanya disisipin ada beberapa cerita pasti, Ven. Ngerti Iya, kan? maksudnya ada prosesnya lagi sebelum-sebelumnya. Kenapa itu bisa terjadi? Aku balik ya. Lewat. Oke, Ya. teman-teman, ini konten bakal banyak banget di-cut-nya. Nggak apa-apa. Banget. Nggak apa-apa. Mata itu kan banyak film hantunya ya. Gue Iya, nggak iya, ngerti. Sebenarnya konteksnya itu gimana sih?
Stigmata itu sebenarnya simbol apa luka-luka yang dialami oleh Yesus. Nah itu tuh persimbolannya ada beberapa. Ada yang menganggap itu secara horor atau secara konflik teoritisnya gitu ada. Ada juga yang menganggap itu simbol suci. Kayak Kalau dilihat simbol suci, ya simbol simbol apa ya? mengingat akan sebuah kejadian, Tragedi tapi gitu. lu bertugas sebenarnya, ngerti kan? Memang stigmata itu zaman dulu itu banyak dijadikan video kesaksian gitu loh, video kesaksian tentang penyaliban, ya kan. Dan memang banyak disebar ke umat, salah satu kepercayaan lah ya, gitu. Itu kebanyakan orang-orang itu memang mengalami Tapi luka. orang-orang suci biasanya kan, Enggak juga, orang biasa. orang biasa tuh. Kebanyakan malah orang biasa, bukan orang suci. Maksudnya kalau dalam konteksnya, tapi memang orang-orangnya itu biasanya yang istilahnya apa ya? Ada beberapa yang yang sudah melakukan banyak meditasi, terus melakukan banyak kayak beramal gitu loh, kayak banyak beramal, Kebaikan ya? kebaikan. Kadang-kadang ada yang biarawan, ada yang kayak gitu juga, ada yang mendapatkan stigmata itu, gitu. Simbol tugas. Simbol tugas itu ya berarti. Cuman Tapi- bertugasnya kayak gimana kan? Jadi pertanyaan gue, kenapa film dibungkus sama Hollywood, tapi jadi film horor, Cok? Itu yang gue pikir. Karena memang waktu Harus itu dibalikin saking maknanya. banyaknya, Iya, saking dibalikin banyaknya kayak kesaksian-kesaksian itu, banyak orang yang menganggap bahwa jangan-jangan ini tuh peristiwa yang menyeramkan karena kan berhubungan dengan darah ya. Kalau misalnya memang itu adalah simbol suci dan akhirnya ada di dalam sebuah belief kan, pasti memunculkan banyak banget orang-orang yang juga ingin mengaku-aku. Situ. Makanya muncul juga pemahaman tentang stigmata ini tuh adalah pemahaman yang penipuan, ABCD. Jadi ada kontroversi di banyak dalam kontroversi di di dalam situ. pemahaman satu stigmata itu. Nah, terus juga lainnya lagi juga memunculkan ini pasca Renaissance ya. Jadi post Enlightenment. Jadi ada juga pemahaman dari okkultisme kalau sebenarnya itu tuh udah dari kiri. Gitu ya maksud gue. Jadi seakan-akan itu tuh adalah simbol lu tuh udah di mark gitu bang. Udah dicap gitu sama kubu kiri kayak gitu lah. Sebenarnya itu Ada banyak kontroversi Banyak sih. kontroversinya tentang kalau gue rasa sih itu dari kubu kanan sih. Jadi dulu memang sempat Tandanya gimana diakui. tandanya gimana sih? Ada Kayak proses memang ditusuk gak? Iya, Jadi sebuah tiba-tiba dia kejadian. berdarah Iya. gitu. Cuman- Tiba-tiba luka. Tapi bukan berdarah, Ven. Cuman mimpi, Ven. Tapi waktu dia tunjukin beneran ada luka, Bang. Nah itu gue gak tahu ya kalau. Ada yang beneran ada lukanya tuh ada. Jadi kayak benar-benar ada bekas gitu. Muncul dengan tiba-tiba tapi. Kalau di video-video kesaksian yang aku lihat ya. Jadi stigmata ini tuh kalau yang menurut lo ini tuh sebenarnya dalam mimpi. Tapi Iya. kalau secara sejarah memang Iya. sebenarnya itu seakan-akan ada luka di fisik gitu loh. Iya. Luka di fisik. Kalau di video-video kesaksian yang Iya, aku di video nonton. gue juga udah pernah baca itu dulu. Kayak stigmata tuh kayak gimana sih gitu. Gara-gara anime sih dulu Terus yang akuisisi siapa tadi? Franciscus di Assisi. Dia yang pertama. Jadi gini, kalau dicatat secara pertama kali dia di abad ke abad ke-11 dia yang pertama. Wah, dengan bapak-bapak satu ini kayaknya memang ada urusannya dengan kebertugasan sih kayaknya. Nyambung kemana-mana ya. Karena beliau mungkin sekali lagi ya, ketika lu bilang tadi ada prasyarat berarti kan, kesadaran harus tinggi, mengingatnya terlalu dalam. Iya. Kayaknya memang masuk ke frekuensi orang-orang yang bisa bertugas emang harus pain. Iya. Iya, gitu. Yang Berkorban. sampai merasakan sakit yang sama. Aduh, ini berat banget ini konten ini. Dan memang waktu masa-masa video kesaksian itu tersebar dengan cepat ke seluruh umat, itu ada beberapa orang yang diakui oleh pusat, ini benar kejadiannya, maksudnya dicek benar nggak itu stigmata gitu. Dan itu ada yang diakui benar. Tapi setelah itu kayak semakin banyak yang entah itu melenceng atau jadi kontroversi, kemudian sempet jadi banyak yang nggak diakui juga gitu. Kayak udah gitu, maksudnya nggak usah dibingungin yang soal kayak gini-gini yang stigmata itu ya. Jadi kayak
meredup dengan sendirinya lah tentang stigmata itu. Gitu. Apakah sekarang masih ada yang mengalami stigmata? Mungkin kalian bisa komen kalau ada yang tahu. Atau mungkin penonton di sini ada yang mengalami, pernah mengalami stigmata. Boleh komen. Iya, boleh komen yang banyak. Ya ini ada beberapa juga di sejarah. Jadi tentang tanda-tanda, ya ada tanda-tanda di fisik. Jadi tanda-tanda orang yang memang diberikan apa ya, bisa bilang tuh kayak cahaya Tuhan gitu bang. Itu tuh muncul tanda di entah di punggung kalau nggak salah tuh. Ini kalau secara sejarah ya kita ngomongnya kayak dari mitologi-mitologi dan juga pemahaman-pemahaman lama tuh ada itu juga. Ada persimbolan entah di tubuh atau mengalami mimpi atau apa itu tuh ada. Nah, gue nggak tahu nih, apakah konsep tersebut berlaku pada semua orang atau memang orang-orang udah menjalani sesuatu. Jangan-jangan udah takdir semua kayak gitu. Tapi kalau misalnya, Kak, kalau misalnya lu mau bilang ada panggilan, itu kan berarti kan sebenarnya ada orang-orang yang sudah ditandai, terus tinggal nunggu sampai dia. Kalau gua rasa gini ya, lebih ke orang itu mencapai frekuensi yang benar-benar frekuensi yang seharusnya. Di situ. Oke. Yang bisa dan itu kan nggak bisa bohong ya. Iya. Dari cover mungkin dia bisa bohong, cuman secara frekuensi dan energi itu nggak bisa bohong. Oke. Jadi sebenarnya itu buat siapa aja. Buat siapa aja. Jadi Kalau gue lihat, bukan tertentu ya. iya orang-orang yang benar-benar sudah di fase yang dia Pencariannya benar-benar ini. Gue paham sekarang konsepnya sebenarnya. Ya, Karena ternyata nggak semua orang itu pencarian. Nggak semua orang fasenya di fase yang sama kayak gue pencarian tentang ketuhanan itu kan nggak semua orang. kan sekarang fasenya profesi. Profesi. Yang penting ada profesinya. Yang penting ada profesi. Konten kali ini tuh gue nggak bisa berkata-kata, speechless sih. Ada banyak hal yang terkonfirmasi dari si scroll yang udah Bang Adam cari tahu. Bang Adam sendiri juga nggak tahu kan ya, maksudnya dari awal buka ini bakal dapet apa tuh nggak tahu kan, nggak ada pikiran kan. Karena gue nggak pengen tersugesti. Jadi Kalau benar-benar gue cari nanti tersugesti, udah selesai deh tuh. Pasti manipulasi yang gue dapet. Jadi better gue kosongan aja. Iya sih. Dari situ. Dapat apa ya udah gitu Ya ya. Jadi benar-benar tadi itu kita nggak tahu, makanya sempat dari yang Knight Templar, peneliti Knight Templar gitu, terus habis tiba-tiba lompat ke Nabi Musa, terus lompat ke seorang ibu atau wanita yang tadi disucikan itu, ya kan, yang dari surat yang dari Knight Templar temukan gitu. Terus habis itu lompat lagi ke stigmata. Jadi kayak banyak banget yang kita dapatkan dalam satu konten ya, Mbak. Nano-nano ini warna-warni, tapi ini benar-benar berharga banget sih. Banyak yang tervalidasi. Menurut lu gimana gak? Kalau lu gimana gak? Gue lihat dari tadi muka lu udah yang Kan lu bilang gue tahu yang dirasain Templar, yang dia pas pulang tuh dia diem. itu tiap kali kita penelitian kayak gitu kan Bang, kita bengong terus kayak ini apa. Ini kalau di gue sekarang mungkin gue nggak akan ada penutupan karena biar nanti di penelitian kita aja nanti di bawah. Karena gue takut terlalu bahaya dan kalau kita lagi meneliti itu kita sefrontal itu masalahnya. Jadi kalau apabila kita membawa penelitian kita yang asli ke atas meja ini, itu satu mungkin belum bisa ditangkap oleh penonton dan juga berdampak bisa jadi negatif ke Elwaria dan juga buat masing-masing teman-teman dan menjaga apa ya kerukunan itu yang nggak bisa. Kecuali Anda di sana yang lagi nonton bertugas di Elwaria. Beda lagi. Kalau pengen tahu lebih banyak, tapi bukan cuma pengen tahu aja ya, tapi benar-benar mau bertugas. Karena pengetahuan ini kalau udah didapatkan itu harus ada responnya. Nggak bisa cuman, gue tahu udah selesai. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari nggak ngapa-ngapain gitu. Biasa aja. Malah mungkin kerjaannya malah cuman menebar gosip. Wah itu lebih parah lagi. Di sini bener-bener kalau mau tahu ya bertugas. Emang kayak gitu prinsipnya. Dan berkorban gitu. sih. Ya bertugas itu adalah salah satu bentuk pengorbanan itu.
bertugas gitu. Jadi jangan ragu-ragu buat daftar kalau memang niat aslinya buat bertugas ya, Iya. gitu. Tapi dengan seleksi ya. Ya Nggak- tentu, nggak karena kepilih gampang dengan mudah. ya niat yang murni aja itu sulit ditemukan. Tetap aja niatnya banyak nih kebungkus-bungkus kadang. Gitu. Jadi tetap harus selektif kitanya juga gitu. Karena kita mau menghindari yang tadi tuh. Kalau ada penyusup, pengkhianat atau apapun itu. Gue harap kita akan nonton ini lagi. Kita Gue nonton ini lagi. nonton ini Gue harus lagi. cari. Gue Scrollnya belum selesai. Gue penasaran. Iya, scrollnya belum selesai kan? Belum Masih selesai. banyak kan? Masih banyak. Iya. Ya, Bang, gua Cuman request memang yang Moses. Bang Adam butuh lebih banyak energi. Jadi kalian bisa kirimkan energi kalian ke sini. Yang positif ya energinya, tolong. Support kita terus dengan energi positif kalian, apapun bentuknya kita terima. Terus Ci. Art selling terus Ci. Dan pokoknya nantikan lagi konten kita berikutnya. Bang Adam udah nggak ada yang mau disampaikan lagi, kan udah capek kan? Ya udah kalau gitu. Semoga konten kali ini bermanfaat. Mohon maaf banget kalau kita banyak bip-bip dan sensor-sensornya. Kita sangat mohon maaf karena memang itu adalah keterbatasan yang harus mau tidak mau kita lakukan. Iya. Gitu. Demi kebaikan keamanan. bersama. Demi Iya. kebaikan bersama. Oke, kalau Gitu. gitu Kalau gitu kita pamit. kita pamit dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dah. Dadah. With conscience in mind to challenge the dark.